Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'du. Insyaallah نواصل معكم درس رياض الصالحين وما زلنا في باب في الاقتصاد في العبادة. ما معنى الاقتصاد في العبادة؟ مشاهدي apa arti iqtisad? Amar? Tawassut, proporsional. Jadi tengah-tengah. Bahasa modernnya proporsional. Jadi tidak berlebihan dan juga tidak kurang. Baik. Sekarang adalah hadis yang ke 146. وعن أنس رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين. Jadi Nabi Muhammad SAW masuk masjid mendapatkan ada tali yang diikat di antara dua tiang. Faqala, maka Rasulullah bertanya, ma hadzal hablu? Apa tali ini? Atau buat apa tali ini? Ya, jadi ada dua tiang, ya, sariyah itu artinya tiang, kemudian diikat. Di antara dua tiang itu. Qalu hadza hablun li Zainab. Ini adalah tali kepunyaan Zainab. Ya, Zainab siapa? Istri Rasulullah. Fa idza fatarat ta'allaqat bihi. Apabila Zainab radhiyallahu anha ya, fatarat, futur, apa artinya? Bosan atau futur, ya. Fatrah. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul. Jadi fatrah itu artinya futur, ketika orang merasa bosan atau bosan, dia setelah melakukan beberapa pekerjaan kemudian datang bosan. Itu namanya fatrah. Kosong, fatrah itu berarti. Apabila Zainab fatarat, ya, bosan ataupun berhenti begitu, maka ta'allaqat bi beliau radhiyallahu anha, ta'allaqat bihi, ya, mengikat di dalam dengan dengan tali tersebut. Ya, maksudnya biar seger lagi, ya. Ya, mungkin kalau kalian ngantuk begitu bisa mencubit sendiri, ya. Gimana Irfan kalau ngantuk? Misalnya Irfan mau ngafal gitu, tiba-tiba Irfan merasa bosan, futur, ya. Jadi malas, maka Irfan mungkin mengambil bawa air, jadi nggak ngantuk-ngantuk 5 jam non-stop hafal misalnya. Kalau mau ngantuk air lagi, ya. Nah, begitu juga Zainab dulu radhiyallahu anha, ketika futur, ketika fatrah, ya, bisa bosan ataupun ada rasa ingin tidak melakukannya karena sudah digenjot terus melakukan ibadah, maka ta'allaqat bihi. Zainab radhiyallahu anha ta'allaqat bihi, ya, artinya mengikat dirinya di tali itu supaya kenapa? Supaya terus menjadi semangat, menjadi terus bersemangat, terus cenghar, matanya melotot terus, ya. Matanya terus tidak capek. Ya. Faqala Nabi SAW, la hulluhu liyusalli ahadukum nashatahu fa idza fatara falyaq'ud. Maka Rasulullah SAW bilang, jangan lakukan itu.
Hulu, nah Nabi SAW memerintahkan kepada sahabat untuk membuka tali itu. Jadi jangan, nggak usah berlebihan ya. Mau sholat begitu malam hari, bagaimana non-stop malam hari, mulai dari jam 12 sampai jam 4 nggak berhenti sholat. Jangan. Kalau ngantuk bikin tali sendiri, diikat supaya nggak ngantuk. Hendaklah kalian sholat nasyatahu ya, dalam keadaan nasyat. Dalam keadaan apa? Semangat. Fa idza fatara, apabila futur, ya, apabila dia merasa malas ya, maka hendaklah dia falyaqut, dia duduk. Jadi ada istirahatnya. Mau ngafal terus ya 5 jam nonstop nggak bagus ya. Hafal sejam, nanti kira-kira udah agak malas, udah agak bosan, ya, jenuh, istirahat sebentar. Ya, istirahatnya ngapain? Ya, nyuci piring, nyuci baju, ya, merenggangkan otot misalnya, ya, atau melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, atau melihat alam, jalan-jalan sebentar, ya. Cuman jangan kebanyakan istirahatnya ketimbang hafalnya gitu. Hafalnya 15 menit, istirahatnya 3 jam. Nah, itu salah. Wah, 15 menit. Wah, rajin. Jenuh Pak Ustadz? Oke, futur. Wajar namanya futur ya. Dia merasa jenuh. Ya, akhirnya dia istirahat, tapi istirahat tidur 4 jam. Itu ya, itu salah. Jadi proporsional, yang pasti proporsional. Tidak memaksakan. Ya, tidak memaksakan. Sehingga kalau dipaksakan itu bisa tidak baik bagi diri kita. Bisa nanti kita sakit karena kita tidak ada jeda, tidak ada istirahat dalam kegiatan yang kita lakukan. Wa Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah SAW qala, dan dari Aisyah radhiyallahu anha sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Idza na'asa ahadukum," atau na'isa ya na'asu atau na'asa ya. "Idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli," apabila seseorang di antara kalian ngantuk dan dia sedang sholat, falyarqud, maka hendaknya dia tidur, hatta yadhhab anhu an-nawm, sehingga ya tidurnya hilang, artinya dia tidak ngantuk lagi. Hilang, kalau hilang ngantuknya. Ya. Jadi kalau kita sholat, ini terlebih sholat malam, kita paksain ya, ngantuk-ngantuk, lebih baik kita tidur dulu supaya ngantuknya hilang. Jadi sholatnya konsentrasi. Ya, ngantuk posat tidur, nggak bangun-bangun lagi, ya, itu salah. Sampai subuh. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun la yadri la'allahu yadhhabu yastaghfiru fayasubbu nafsahu, muttafaqun alaih. Hadits Aisyah muttafaqun alaih. Karena sungguhnya di antara kalian, ya seorang di antara kalian apabila salat dalam keadaan ngantuk, dia tidak tahu. Bisa jadi dia yadhhabu yastaghfiru, artinya dia istighfar, minta ampun, tapi ternyata dia mencela dirinya. Bukannya istighfar, malah ya, mencela dirinya. Mirip dengan keadaan orang yang mabuk. Ya, kalau orang mabuk gimana? Nggak tahu apa yang dibaca. Sholat ngantuk. Fotonya kejedot. Palanya benjol. Ya. Pernah kalian seperti itu? Sholat berdiri, ya, nahan ke depan nggak bisa, nahan ke belakang mau jatuh. Ya. Bahwa na'is, jadi tidur yang cukup. Ini artinya tidur yang cukup. Ya. Sholat apa saja sebenarnya. Ya. Jadi Pak Ustadz, kalau kita lagi sholat jamaah terus kita ngantuk, kita tidur dulu gitu, gimana? Kalau menurut hadis ini ya ini umum hadis. Apalagi ngantuknya ngantuk berat. Kalau ngantuk sedikit ya kan ketahuan dia kalau lagi ngantuk ya. Bisa jadi ya ketika orang itu malamnya kurang tidur,
Soal subuhnya ngantuk. Dia bilang, Pak Ustadz saya masih ngantuk, boleh nggak saya tidur dulu? Akhirnya nggak sholat subuh. Itu salah. Jadi tidur yang cukup itu pengaruh kepada kualitas ibadah. Ya, nanti kita baca hadisnya. Ya 3 hadis atau 2 hadis ke depan. Ya. Karena orang yang ngantuk dia tidak mengetahui, bisa salah bacanya. Baca Al-Fatihah juga salah-salah, bahkan juga nggak ingat apa yang dibaca. Kenapa? Karena dia. Wan Abi Abdullah Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhuma, dari Abu Abdullah Jabir bin Samurah, semoga Allah meridai keduanya. Kuntu usalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salawat, fa kanat salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan. Wow. Dari Abi Abdullah Jabir bin Samurah, kedua-duanya sahabat, baik itu Jabir ataupun Samurah, anak dan bapak sahabat, mengatakan aku salat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka salat Nabi itu adalah qasdan, tengah-tengah. Wa khutbatuhu qasdan, khutbahnya juga tengah-tengah. Qauluhu qasdan ay baina tuli wal qisari, ya, artinya antara panjang dan pendek, jadi tengah, proporsional. Jadi salat tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu cepat. Ya, ada orang salatnya kalau nggak qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu, inna a'tainakal kautsar. Terus ya. Ini apabila sholatnya sebagai imam, ya. Jadi kalau misalnya Nur Syadi sebagai imam itu harus qasdan, tengah-tengah, ya, jangan terlalu panjang. Tapi kalau sholat sendiri, ya, idza shalla ahadukum falyusalli ma syaa, silakan. Sulaiman mau sholat 2 jam, ya, kalau kuat, ya, sekalian murajaah surat Al-Baqarah, ya. Kalau sholat mimpin sholat subuh misalnya dia Salahuddin baca surat Al-Baqarah 1 juz, orang-orang bisa langsung kabur, besoknya nggak ada lagi yang sholat di situ. Nah, ya, itu maksudnya seperti itu. Ya, Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Jadi ini ada proporsional. Kemudian hadis yang 149, Wan Abi Juhaifah Wahb ibn Abdullah radhiyallahu anhu, dari Abi Juhaifah Wahab bin Abdullah, semoga Allah meridainya. Akhan Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda. Nabi sallallahu mempersaudarakan antara Salman dengan Abu Darda. Salman muhajirin atau ansar? Muhajirin. Abu Darda muhajirin atau ansar? Ansar, ya. Jadi dipersaudarakan. Yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sampai Madinah, apa yang dilakukan? Senang-senang begitu. Sudah sampai Madinah, apa yang dilakukan? Ketika hijrah pertama kali sampai, apa yang dilakukan? Bangun Masjid Quba. Setelah Masjid Quba, ya, kemudian tinggal beberapa waktu di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Hari lagi sampai ke Madinah, tempatnya di Bani Najjar, di mana Rasulullah ya, di situ membangun masjid. Jadi dibangun masjid dulu, membangun masjid. Ya, setelah membangun masjid, ngapain? Mempersaudarakan antara sahabat, baik dari kaum al-Muhajirin. Jadi mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Di sini dipersaudarakan antara Salman dengan Abu Darda. Suatu hari Salman mengunjungi Abu Darda. Fara'a Ummu Darda'i mutabazzilatan. Yang melihat Ummu Darda, ya, yaitu suami daripada Abu Darda, ya, mutabazzilatan, ya, bajunya enggak bagus gitu. Bajunya ya udah, ya mungkin udah apa istilah gitu. Bajunya sudah kusut, ya. Kemudian sudah bulukan mungkin. Ya, bajunya enggak bagus lah. Faqala ma sya'nuki? Apa keadaan kamu? Kok pakaiannya seperti ini, enggak layak gitu pakai baju. Bukan baju yang mesti mahal, enggak, tapi bajunya enggak layak. Ya, punya baju, kita punya baju itu udah 10 tahun, kira-kira masih layak dipakai. Kalau dilihat puluk, ya, warnanya juga yang tadinya putih jadi kuning. Ustadz saya bersihin terus pakai apa namanya? Baiklin, tapi kok iya karena sudah lama ya, dipakai terus 10 tahun gitu. Sehingga warnanya tidak putih lagi, jadi kuning, ya. Yang tadinya biru berubah menjadi ungu atau hitam.
Kira-kira seperti mutabazzilatan ya, mendapatkan Ummu Darda memakai pakaian yang sudah tidak layak. Maka kata Ummu Darda, "Akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya." Saudaramu ya, Abu Darda dia tidak punya hajat dalam dunia. Ya, artinya dia sama sekali tidak memikirkan dunia. Ya, mau bajunya jelek, ya, mau bajunya kusam, mau bajunya sudah tidak layak lagi. Ya, nggak mikirin dunia. Pokoknya yang penting akhirat terus. Maka Abu Darda datang. Ya, menemuinya, dibikinlah makanan. Untuk siapa? Untuk Salman. Kemudian Abu Darda mengatakan, "Makanlah Salman, aku lagi puasa." Kata Salman, "Ma ana biakilin hatta ta'kul." Aku tidak makan sampai engkau makan. Kenapa? Karena diceritakan tadi oleh Abu Darda bahwa Abu Darda ini selalu puasa. Ya. Enggak pernah puasa terus. Fa'akala, maka makan. Untuk mengajari jangan puasa terus maksudnya. Ya. Ini mungkin ada pertanyaan, bagaimana Pak Ustaz? Ini ada yang puasa sunnah. Kita mau ikramut dhaif, muliakan tamu. Apakah kita boleh membatalkan? Boleh tidak? Aceng? Boleh orang sunnah gitu kan. Tapi saya sudah terbiasa Pak Ustaz puasa Senin Kamis. Ya itu terserah, itu hukumnya boleh. Nanti kalau nggak saya puasa Senin Kamis. Ya, kalau puasa Senin Kamis kan bisa dilakukan nanti. Kalau datangnya tamunya setiap Senin Kamis, nggak puasa-puasa. Nah, itu hukumnya boleh. Ya, selama dia bisa melakukannya di kesempatan yang lain. Ya, kalau puasanya misalnya puasanya tahunan, ya, seperti puasa Arafah atau puasa apa lagi? Ya, Asyura misalnya. Itu kan tahunan ya. Jadi kalau bisa walaupun tamu datang gitu, saya lagi puasa Asyura. Karena puasa Asyura kalau Senin Kamis mungkin bisa di hari-hari lain. Ya. Tapi di sini konteksnya adalah mengajarkan bahwa jangan puasa terus. Ya, maksud Salman seperti itu karena Abu Darda adalah selalu berpuasa. Maka Abu Darda makan. Ikut makanlah Salman. Falamma kana al-lailu dhahaba Abu Darda yaqum. Ya, ketika malam hari Abu Darda bangun. Ya, bangun ngapain? Salat, ya. Bukan bengong atau minum air. Lapar. Bangun malam ngapain? Lapar, makan. Terus tidur lagi. Bangun malam ngapain? Nonton TV, bola. Apalagi Real Madrid. Real Madrid dengan siapa? Juventus. Ketika Ronaldo menyelamatkan timnya 1-1 ya. Tidak, bukan untuk perkara-perkara yang melalaikan. Pastinya Abu Darda bangun untuk sholat. Kemudian Salman mengatakan tidur. Maka tidur. Ya, artinya ketika beribadah, sholat, Salman bilang jeda dulu, sholat, tidur. Kemudian bangun lagi. Ya, sholat lagi. Kata Salman tidur. Ya. Kemudian apabila akhir lail, malam terakhir ya, jadi malam terakhir ini kalian tekankan. Ya, malam terakhir itu kapan Pak Ustaz? Ya, kira-kira dekat dengan fajar. Usahakan mata melek. Ya, 3:30, 4. Ya, itu. Qala Salman, maka Salman mengatakan qumil an, bangunlah sekarang ya. Sekarang bangunlah ya. Maksudnya teruskan. Ya, sekarang waktu fasalla ya jami'an, maka keduanya salat jami'an bersama. Di sini ada yang mengatakan bisa sendiri-sendiri ataupun bareng. Sehingga ulama mengatakan apakah boleh tahajud dilakukan secara berjamaah? Boleh, tapi tidak dilanggengkan. Ya, jadi boleh sekali-sekali tahajud dilakukan dengan berjamaah. Ya, bukan pada tarawih ya, yaitu pada Ramadan. Ya, tapi ini salat tahajud di luar Ramadan itu tidak dilakukan berjamaah kecuali sekali-sekali. Faqala lahu Salman, maka Salman mengatakan, mengajarkan. Jadi jangan diforsir terus dari awal malam sampai akhir malam salat. Jadi ada
Ya, ada jeda. Inna li rabbika 'alaika haqqan, ya. Tuhanmu mempunyai hak. Inna li rabbika 'alaika haqqan. Sesungguhnya bagi Tuhanmu atasmu hak. Ya. Maksudnya apa? Engkau mempunyai kewajiban kepada Tuhan. Jadi kalau haqqun 'alaika itu artinya kewajiban. Haqqun lahu artinya hak. Haqqun 'alaika artinya kewajibanmu. Haqqun laka artinya hakmu, ya. Jadi engkau mempunyai kewajiban kepada Tuhanmu. Wa inna li nafsika 'alaika haqqan. Juga engkau mempunyai hak. Engkau mempunyai kewajiban atas dirimu, ya. Mempunyai kewajiban atas dirimu. Wa li ahlika 'alaika haqqan. Engkau juga mempunyai kewajiban terhadap keluarga. Fa'ati kulli dzi haqqin haqqahu, ya. Maka berikanlah setiap yang mempunyai hak haknya. Ya. Jadi kewajibanmu ada untuk kepada Allah, kepada dirimu dan kepada keluargamu. Berikanlah setiap yang mempunyai hak-haknya. Ibadah ada, dirimu ada, ya, dan juga kepada keluargamu. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzakara dzalika lahu. Maka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ceritakan itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Salman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Salman betul. Ya, jadi diadukan apakah ini benar? Jadi setiap yang kita lakukan ada porsinya. Ibadah ada porsinya. Nanti kalau misalnya Wahyudi sudah menikah, itu dia bukan kewajiban untuk dirinya. Ngafal terus, merojaah terus. Istrinya ditinggalkan. Apalagi masih pengantin baru gitu. Tidak, ya. Itu tidak. Ya, istri juga punya hak. Ya. Wahyudi punya kewajiban untuk menggauli istrinya, punya anak nanti, ya. Bapak ngapain? Murojaah terus, ya. Di kamar, gitu. Misalnya, enggak, ya punya haknya bermain dengan siapa? Dengan anak-anak, dengan keluarga, itu juga termasuk kewajiban sebagai bapak. Ya, jadi kita bagi-bagi, ya. Kalau sekarang mumpung makanya sekarang masih single, ya. Kalau gunakan untuk menghafal, untuk murojaah. Nanti kalau sudah punya keluarga, harus dibagi-bagi. Ya, nggak bisa kita maunya sendiri. Ya. Anak-anak diterlantarkan. Ya. Anak-anak, istri juga. Wah, pokoknya saya murojaah, mau istri mau ini, nggak bisa. Ya. Ya, dibagi-bagi. Ya, rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Ada hadis di sini. Baik, kita cukupkan sekian. Kita lanjutkan di kesempatan akan datang. Intinya adalah bahwa pertama, apabila seseorang mengantuk dalam sholat, hendaklah dia tidur. Yang kedua adalah apabila seseorang futur, dia istirahat dulu. Jangan memaksakan dirinya ketika dia jenuh ataupun badannya tidak kuat. Istirahat sejenak, kemudian dia melanjutkan aktivitasnya. Dan terakhir adalah bahwa setiap manusia dia mempunyai kewajiban bukan hanya dalam beribadah, juga mempunyai kewajiban kepada keluarganya, kepada dirinya, ya, ya, kepada anak-anaknya, kepada yang ada di sekitarnya. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta